fundamental ekonomi setiap bangsa yang paling asasi adalah pangan dan energi dan air. Ya, kami sebagai masyarakat, ya, saya sebagai masyarakat tentu sangat berharap sekali, ya, ketika ada seorang pemimpin, ya, yang baru menjabat setahun kemudian itu bisa semua dilakukan dengan perubahan-perubahan yang untuk meringankan rakyat, ya, itu sangat luar biasa bagi saya. Pemerintah lebih memfokuskan, memperhatikan peningkatan pangan dan mutu dari keadaan pasar lah ya. Jadi kami ibu-ibu rumah tangga khususnya itu seneng tiap harinya beraktivitas dan berkarya. Kalau memang dia untuk kebijakan baik, tolong MBG-nya juga ditinjau kembali gimana progres-progresnya, karena itu menurut saya membantu juga sih balik lagi di sektor pangan. Dan kedua, untuk 4 tahun berlanjut, tolong tentang pangan-pangannya nggak usah di lambung-lambung tinggi lah, kasihan rakyat kecil begitu. Itu tadi harapan dan suara dari masyarakat, Vox Populi, Vox Day, begitu katanya. Tapi Bu Wit, saya mau masuk ke soal food estate. Bagaimana menjawab, ya nanti Pak Denny juga boleh kasih catatan berbagai komentar masyarakat ya kan tentang food estate. Apakah itu juga menjadi bagian yang dikeker oleh Kemenko Pangan, Bu Wit? Bagaimana menjawab? Ya, food estate memang jadi bagian dari Kemenko Pangan yang dipotret juga, karena kan menjadi satu ekosistem yang kita potret yang dibangun, bagaimana ini bisa memenuhi kebutuhan dari satu wilayah tersebut khususnya dan sekitarnya, itu yang kita potretin. Jadi kebetulan sekali dengan Inpres 14 tahun 2025, Inpres 16 tahun 2025, Kepres 19 tahun 2025, di mana ada percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, ini yang diberikan instruksi Presiden dari Pak Prabowo, di mana Pak Menko Pangan, Pak Zulhas sebagai tim koordinasinya. Nah, di sini ada 4 wilayah terlebih dulu yang disampaikan untuk dilakukan pelaksanaan untuk kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, di sini ini ada di Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan tidak menutup kemungkinan provinsi yang lain. Nah, jadi di dalam satu kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional itu tidak hanya dari sisi bagaimana adanya cetak sawah saja. Jadi kan tadi kalau kita lihat atau mungkin si sesi 1 tadi sempat disampaikan ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Itu adalah hal yang berproses yang memang ongoing, bagaimana dilakukan untuk meningkatkan mencapai dari produktivitas itu pemenuhan dari target Indonesia memenuhi swasembada. Tapi on the track semua kan? On the track semua dilakukan, dan ini karena itu memang Inpres itu baru ada di 5 Agustus kemarin. Jadi 5 Agustus hingga sekarang kita sudah berproses, bahkan tadi kami pun ke Jamdatun untuk membantu pengawalan dari perkembangan kita melakukan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Harus dikawal ini sensitif soalnya ya. Betul, jadi diharapkan di situ misalkan cetak sawah, berarti kan ada sisi produktivitasnya, tidak berhenti hanya di situ. Kan tidak mungkin ada padi lalu orang ya hanya tinggal makan, berarti ada satu pabrik atau proses atau RMU-nya, rice milling unitnya, berarti akan dibangun situ, kemudian ada gudangnya, ada logistiknya, kemudian ini tidak bisa bergerak kalau nggak ada sisi transportasinya, jalannya dibangun, kemudian ada pelabuhannya, bandara. Ini juga tidak hanya sawah, dari sisi perkebunan, bahkan peternakan juga ada. Satu ekosistem, itu yang satu ekosistem yang bisa membantu
tercapainya swasembada di dalam wilayah tersebut dan di sekitarnya. Maka kita potretin di perkawasan masing-masing. Oke, Pak Den, bagaimana soal isu food asset itu bisa di-capture dari masyarakat dan mengukurnya seperti apa? Oke, dari survei kita awal Oktober kemarin, jadi justru di masyarakat ini food estate ini nggak muncul, Mas. Ada tapi nggak seksi, nggak menarik, atau mereka cuek? Tidak kelihatan dari survei, jadi tidak masuk ke ini yang persentase yang besar. Tapi mungkin isunya di media kan food estate ini proyek yang tidak berhasil kan. Ini kan mega project yang sebetulnya terlalu banyak masalah kan, dari anggarannya, kemudian dari amdalnya, dari macam-macamnya kan, itu mungkin dibawa mereka. Yang pertama mereka tidak merasakan, yang kedua opini-opini dari media itu menggambarkan kalau proyek ini gagal kan, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu opini masyarakat sekarang terhadap food estate begitu. Oke, Pak Pangga, soal ini saya kaitkan dengan persepsi publik. Kalau kita bicara modalitas politik Presiden Prabowo untuk masa depan, kira-kira apa yang bisa Anda sarankan? Ya, kalau modalitasnya saya kira cukup ya, dengan isu pangan, isu energi, isu air, itu kan memang hal-hal yang mendasar ya. Iya, hajat hidup dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat. Hanya memang dari Komisi 4 ya DPR RI tentu melihatnya lebih dalam lagi. Seberapa ini sebenarnya di lapangan seperti apa. Seperti tadi perubahan dari pola distribusi dan sebagainya itu kan pupuk ya. Nah, kita pantau terus. Apakah betul-betul konsep ini sudah berjalan sampai seperti yang ditujukan. Lah pupuk memang sebagian besar sudah puas lah dengan kondisi distribusi pupuk seperti sekarang. Namun ada beberapa wilayah yang jauh-jauh gitu masih belum terjangkau. Ya, terjangkau ini kan ya karena tadinya kan mengandalkan kios-kios gitu. Kios-kios nggak nyampe sana. Itu juga menjadi hal yang menjadi perhatian di DPR RI ya. Mungkin di masa depan Pak, ini kan era digitalisasi. Nanti distribusi pupuk itu di-download aja Pak. Betul. Termasuk sebenarnya ini data lahan itu loh. Data lahan ini nggak selesai-selesai. Iya. Saya kira pendataannya lahan bukan orang. Kalau orang kan bisa buruh tani, bisa pindah seperti tadi ya. Tapi kalau yang dipupuk kan lahan. Iya. Jadi mestinya fokusnya RDKK itu pada luas lahan. Perencanaannya itu. Ini menjadi catatan kami. Baik, ini menarik untuk kita diskusikan di episode yang lain ya Pak ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya harus akhiri diskusi kita. Tapi saya berikan kesempatan Anda semua untuk memberikan pernyataan penutup. Pak Godori silakan. Ya, kita apresiasi ya catatan positif tadi selama setahun. Tapi penting pemerintah untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya struktural gitu. Sampai hari ini misalnya, saya dua aja, sampai hari ini misalnya kita tidak melihat ada lompatan-lompatan dalam adopsi teknologi dan inovasi. Ya. Kalau kita cek dari kenaikan produksi padi maupun jagung, itu sebagian besar disumbang karena luas panen, bukan karena produktivitas. Satu. Yang kedua, sampai hari ini petani kita itu semakin miskin, semakin gurem dan jumlahnya nggak kecil, tambah banyak. 10 tahun terakhir itu bertambah 2,6 juta keluarga ya. Sehingga sekarang jumlahnya itu kira-kira 60% dari petani total ya. Mereka ini hanya menguasai lahan di bawah setengah hektar. Kalau hanya setengah hektar atau 0,2, 0,3 itu pendapatan dari usaha tani pasti tidak besar. Pendapatan dari non usaha tani itu jauh lebih penting, jauh lebih menentukan. Mereka jadi content creator sekarang banyak. Sehingga usaha tani itu hanya sambilan gitu. Nah kalau yang begini-begini ini kan nggak bisa jadi sandaran ke depan kan gitu. Penting buat pemerintah ke depan untuk dipastikan aset-aset mereka ini ditambah dalam bentuk apa? Lahan ya, lahan. Reforma agraria akan menjadi bagian dari cita-citanya Pak Prabowo. Ini penting untuk dieksekusi di 4 tahun sisa pemerintahan beliau. Ya, oke, Bu Wit sekalian direspon dan closing statement. Iya, baik Pak.
Terima kasih masukannya Pak Kudori. Itu memang betul. Jadi kondisinya begini Pak. Kenapa saya bisa bilang betul? Kendala yang kita hadapi saat ini salah satunya memang adalah aging farmer, di mana petani sekitar hampir 70% itu udah usia di atas 43-45. Jadi memang bukan anak muda atau yang masih punya tenaga full gitu ya. Nah, ini menjadi satu permasalahan yang dari Kemenko Pangan pun sudah mencoba untuk memotret dan melakukan beberapa tanggapan atau responnya yang kita lakukan, dan ini bersinergi dengan beberapa kementerian terkait. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian, kemudian kemarin dengan World Bank gitu ya, terkait di FAO dan lainnya, untuk menggerakkan anak muda supaya tertarik di dalam dunia pertanian, nelayan dan lainnya. Petani milenial ya? Namanya sudah bukan milenial lagi, tapi Gen Z. Gen Z, farmer, ya betul. Oh karena ya, milenial itu udah seniornya Gen Z. Jadi kok saya selalu merasa milenial soalnya. Lanjut Bu Wit. Ya, dari kondisi ini kita lakukan pendekatan. Memang, jadi mungkin yang bisa diterobos lebih lanjut yang kita lakukan juga adalah pengembangan dari teknologi dan tadi peningkatan dari SDM. Ketika masuk ke dalam peningkatan SDM di mana kita menghadapi aging farmer tersebut, nah kita kenalkan, kita lakukan edukasi, sosialisasi, pendekatan kolaborasi dengan Kementerian Teknis, mengemas pertanian itu tidak hanya dalam sorotan kita selalu kotor di dalam sawah, ya, yang kita harus berat membajak sawah dengan kerbau, lalu kemudian kalau menanam itu langsung terjun dan kita berlumpur lah seperti itu, lalu kalau memanen kita masih harus dengan menyiangin dan lainnya. Nah, tetapi kita teknologi angkat pertanian, ya? Dengan teknologi pertanian, yaitu misalkan untuk menyemai pupuk ya, itu dengan drone. Sekarang teknologi sudah dikembangkan seperti itu. Betul. Lalu kemudian untuk yang proses bagaimana membaca, ini sudah ada alat traktornya itu yang namanya alat traktor untuk proses dari memotong atau panen. Nah, ini ada kan? Teknologinya udah ada ya? Ada, dan itu kan menarik. Nah, itu yang kita lakukan simulasi. Pertama kita kenalkan sehingga petani atau anak muda itu tertarik dan bisa melakukan proses tersebut, dan tidak harus dia itu terjun ke lapangan, tapi dia tahu bagaimana menyemai pupuk itu tepat dengan kondisi lahan ukurannya. Jadi tadi yang dikhawatirkan Pak Pangga atau Bapak, di mana kelebihan pupuk itu nggak terjadi. Jangan khawatir karena ya. Itu menjadi menarik Bu Wit ya. Ini petani milenial dulu, sekarang petani Gen Z ya. Saya harus berpindah ke Pak Pangga. 30 detik waktu buat Anda. Silakan Pak. Ya, saya kira statement saya yang terakhir nih dari keputusan-keputusan yang sudah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam 10 hari ini, terus terang kami merasa optimis lah ya. Ada hal-hal pokok yang diselesaikan gitu loh, mengenai pupuk, mengenai bulog, kemudian juga mengenai keputusan-keputusan irigasi, kemudian bibit, sudah teradres menjadi satu perhatian. Nah, cuman dari Komisi 4 tentu saja berkepentingan untuk apakah capaian-capaian seperti yang sudah disampaikan mengenai produksi yang meningkat, stok yang meningkat, apakah di lapangan terus terang agak detail memang ya. Di lapangan ini sudah rapi belum? Nah, ini terus terang menjadi menjadi perhatian dari Komisi 4 ya. Kita titip Bapak dan teman-teman di Komisi 4 untuk ngeker terus kita. Ngeker betul itu. Jadi ya memang betul ya. Dipelototin Pak ya. Dipelototin itu. Kalau gitulah kira-kira. Siap, baik. Pak Den, saya mau fokus ke Anda soal bagaimana isu ini tetap seksi sampai 2029. Apa yang harus dilakukan?
bukan closing statement ya. Ya sekaligus closing statement. Oke. Jadi pemerintah harus konsisten dengan programnya menurut saya. Kemudian program yang dijalankan itu harus dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Seperti itu. Jadi kurangin pencitraan, Mas. Gitu. Kok ngomong kurangin pencitraan, lihatnya ke saya. Tiap hari kerjaan saya bercitra di depan kamera. Oke, mungkin closing statement, Mas. Okay. Jadi dari data yang kita dapat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran saat ini cukup tinggi, 83,5%. Itu artinya termasuk di program ketahanan pangan ini pemerintah berada di track yang benar. Seperti itu. Kalau gitu nggak perlu pencitraan sebenarnya, kan tingkat kepercayaan masyarakat mungkin tinggi. Itu hasil dari salah satu pencitraan. Ya kan, seperti itu. Tapi semoga tidak terlalu besar, ya kan? Gitu. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Oke, Pak Denny terima kasih, Pak Pangga terima kasih, Bu Wit terima kasih. Boleh 15 detik. Karena Anda tadi terlambat saya kasih bonus. Closing statement kami untuk mencapai hal yang ditargetkan atau yang diamanahkan Bapak Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan itu secara khususnya dan government atau pemerintah secara umumnya tidak bisa jalan sendiri dan butuh koordinasi serta elaborasi dari semua pihak. Baik itu dari sisi government dari kementerian teknis lain, juga dari anggota DPR dan MPR-nya, kemudian pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat. Itu yang kami harapkan. Jadi bisa saling sinergi untuk menyelaraskan beberapa kebijakan mendukung pencapaian tujuan. Siap, baik. Silakan Pak Kodori, closing statement. Ya, Pak Prabowo saya kira penting untuk diteruskan program-program sesuai cita-citanya ya. Tadi Mas Denny menjelaskan soal lumbung pangan dan itu diapresiasi sangat bagus oleh pemirsa. Saya kira ini penting untuk betul-betul dieksekusi karena kalau mengacu kepada ketersediaan lahan pangan per kapita kita itu sangat-sangat kecil, Mas. Padahal ini adalah indikator untuk melihat sejauh mana sebuah negara itu punya kemampuan memberi makan kepada warganya. Kalau kita kecil tentu kemampuannya kecil. Nah, ini perlu ditambah. Itu sebabnya Anda duduk sebelah Sam Bu Wit, bisa kolaborasi. Ya, kalau sama beliau kan sudah tugasnya melototin ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Kodori, Bu Wit, terima kasih. Pak Denny, Pak Pangga, terima kasih. By the way, happy birthday ke Menko Pangan ya, Bu Wit ya. Happy first anniversary. Selamat melanjutkan tugas mulia Anda. Inilah akhir jumpa kita pemirsa. 1 tahun mungkin belum cukup untuk melihat hasil akhir, tapi cukup untuk menilai arah dan komitmen. Upaya menuju swasembada pangan bukan sekedar janji, tetapi kerja nyata yang menuntut konsistensi inovasi dan keberpihakan kepada rakyat. Karena kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tapi soal kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan bangsa. Saya Doni De Keyser, sampai jumpa. Merdeka!